Selamat melaksanakan pilpres satu putaran. Hehehe. Apakah pilpres akan menang satu putaran? Kita akan mencoba mengkajinya kali ini, tapi yang lebih tepat pastinya adalah kita akan pemilu presiden putaran satu ya. Apakah putaran satu ini langsung selesai, kemudian tidak dilanjutkan putaran dua, atau masih ada putaran dua? Ada beberapa hasil survei dan analisis. Untuk bisa menjadi satu putaran, salah satu capres harus memperoleh suara lebih dari 50% ya, berdasarkan Undang-Undang Pemilu ya. 50% atau lebih. Dan kemudian tersebar 20% diantaranya itu di setiap provinsi. Tapi penentunya adalah memang 50% itu. Ya, jadi satu putaran. Pemenangnya Prabowo Gibran ini ya. 52%. Kemudian Anies dan Caimin 24%, dan Ganjar Mahfud 20%. Masih ada sekitar 4% yang belum memilih. Jadi kalau 4%-nya ini sebagian ada ke Prabowo, ya pasti sudah satu putaran. Tapi apakah pasti seperti itu? Nah, ini kan baru hasil survei. Pemilu belum dilaksanakan, jadi bisa berubah. Nah, hasil survei ini dilakukan oleh indikator yang Paman Apik kutip di sini ya, dari Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Bahwa indikator menunjukkan nomor 2 ini trennya naik, dan terakhir di Februari itu 51,8%. Jadi memang sangat tinggi ya. Sedangkan Anies itu konsisten di sekitar 24%, sementara Ganjar Mahfud dari 30% turun menjadi sekitar 20%. Jadi apakah benar satu putaran? Kita tunggu dulu ya. Siapapun yang menang, semoga membawa Indonesia lebih baik, Indonesia lebih adil makmur, dan masyarakatnya rukun semuanya. Kalau hitungan Paman Apik sendiri, Paman Apik akan menggunakan hitungan sementara ini, menggunakan pendukung partai masing-masing. Jadi kalau dari partai, keterwakilan di Dewan, memang Prabowo ini kan didukung oleh banyak partai 45%. Jadi sudah hampir menang. Sementara Anies ini di posisi kedua ya, 29%. Ada Nasdem, PKB, dan PKS di Anies. Dan Ganjar Mahfud 26%. Nah, kalau menurut Paman, analisisnya, pendukung Prabowo ini adalah cara pandangnya pragmatisme. Sehingga cenderung dia 45% ini akan bertahan, memilih di 02. Dan karena ada Gibran, yaitu putranya Pak Presiden Jokowi, ada kemungkinan 45% dari Prabowo ini akan tambah 7%. Jadi perkiraan memang sekitar 52%. Nah, bagaimana dengan Anies? Nah, dengan Anies ini seperti kita tahu di media umumnya, ini bisa plus minus. Nah, memang yang paling militan itu PKS, barangkali ini mendukung Anies ya, hampir sebagian besar. Nah, sementara Nasdem dan PKB ini, kalau menurut pengamatan Paman Apik, ini juga cukup pragmatis. Jadi beberapa barangkali ada juga yang di antara Nasdem dan PKB itu yang bisa berpindah ke 02 maupun 03, gitu ya, ada pertimbangan tertentu. Sehingga Anies ini peluangnya justru kemungkinan akan berkurang dari 29%. Ya, berkurang 2% jadi 27%. Perkiraan gitu. Nah, kalau kemudian di Ganjar Mahfud, nah Pak Ganjar ini sebenarnya kalau menurut analisis saya, ini adalah penjaga PDIP. Tidak menambah suara Pak Ganjar itu. Artinya tidak ada yang pendukung Anies akan mendukung Ganjar, tidak ada pendukung Prabowo yang akan mendukung Ganjar. Nggak ada menurut saya ini PDIP memang Pak Ganjar itu. Jadi penjaga persatuan PDIP. Nah, baru Pak Mahfud ini yang mencoba ini dari NU, barangkali bisa menarik pendukung PKB. Itu akan sebagian masuk kepada Ganjar Mahfud. Jadi bisa barangkali ya naik sekitar 1%, 2% lah. Barangkali naik 1% jadi 27% juga. Barangkali gitu ya. Nah, kalau ini 27%, kemudian Anies juga 27%, ini 54% kan? Ya berarti belum menang, belum satu putaran Prabowo. Jadi ada kemungkinan masih akan 2 putaran. Tapi kita tunggu ya besok ya, hari Rabu ya. Siapapun yang memimpin Indonesia, semoga menjaga Indonesia lebih adil, makmur, lebih maju. Bagaimana menurut Anda? Dan kita tetap
perlu jaga perdamaian Indonesia. Terima kasih. Silakan like, subscribe, dan share. Silakan like, subscribe, dan share. Indonesia adil, sejahtera, damai untuk kita semua.